Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 3 yang kami akan mempresentasikan tentang kelainan atau penyakit pada sistem koordinasi. Sebelumnya, mari perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Akila Faza Hanafi dan 3 rekan saya yang bernama Lasria Laura, Kelvin Sanjaya, dan Indriani Syasha. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertiannya. Karena sistem koordinasi menunjuk pada gangguan atau penyimpangan dari fungsi normal sistem saraf, sistem endokrin atau keduanya yang mengganggu kemampuan tubuh untuk mengkoordinasikan berbagai aktivitas fisiologi dan respons terhadap rangsangan. Kelainan ini dapat terjadi karena berbagai faktor seperti gangguan genetik, trauma, infeksi, atau penyakit degeneratif. Yang pertama ada gangguan pada sistem saraf pusat. Saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Yang pertama epilepsi. Epilepsi adalah kelainan pada neuron-neuron di otak. Ini disebabkan oleh kerusakan otak, misalnya kerusakan pada saat kelahiran, infeksi, kelainan metabolisme, toksin, kecelakaan, maupun tumor, dan dapat ditangani dengan obat antipiretik. Lalu yang kedua ada neuritis. Neuritis adalah iritasi pada neuron yang disebabkan oleh infeksi, kekurangan vitamin, keracunan, dan obat-obatan. Yang ketiga, Alzheimer. Pada umumnya menyerang orang-orang yang berumur lebih dari 65 tahun. Gejalanya ialah berkurangnya kemampuan mengingat. Para peneliti menganjurkan mengonsumsi vitamin E atau antioksidan dan ekstrak ginkgo biloba untuk meningkatkan daya ingat. Lalu yang keempat, ada multiple sclerosis atau MS. MS ini adalah suatu kondisi yang dapat mempengaruhi otak dan sumsum tulang belakang, menyebabkan berbagai gejala potensial termasuk masalah penglihatan, pergerakan lengan dan kaki, dan sensasi atau keseimbangan. Ini adalah kondisi seumur hidup yang terkadang dapat menyebabkan kecacatan serius, meski terkadang ringan. Lalu yang terakhir, yang kelima, meningitis. Meningitis adalah peradangan pada meningen, yaitu gejala pelindung otak dan saraf tulang belakang. Memiliki gejala awal yang serupa dengan demam dan sakit kepala. Disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, jamur, atau parasit. Selain itu, kondisi-kondisi tertentu seperti melemahnya daya tahan tubuh juga dapat memicu terjadinya meningitis. Semua orang dari segala kelompok usia beresiko terjangkit meningitis, termasuk bayi. Jika tidak ditangani dengan tepat, meningitis dapat memburuk dan memicu kejang, gagal ginjal, atau menyebabkan kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lasria Laura Sianturi. Pada hari ini saya akan menjelaskan apa saja gangguan-gangguan pada indera pendengaran. Gangguan pada indera pendengaran dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada tuli konduktif, dan tuli saraf. Kita akan membahas apa itu tuli. Tuli merupakan kehilangan pendengaran secara total atau sebagian. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk genetik, paparan kebisingan tinggi, infeksi telinga, atau trauma fisik pada telinga. Gejalanya dapat mencakup kesulitan mendengar suara, kesulitan berkomunikasi, dan ketidakresponsifan terhadap suara. Pengobatannya bisa meliputi penggunaan alat bantu dengar, terapi bicara, atau operasi jika memungkinkan. Yang kedua, ada tuli konduktif. Tuli konduktif terjadi ketika suara tidak dapat mencapai koklea. Koklea itu bagian dalam telinga. Itu disebabkan karena hambatan telinga luar atau tengah. Penyebabnya bisa termasuk penyumbatan saluran pendengaran oleh serumen, infeksi telinga tengah, atau cedera pada telinga. Gejalanya mencakup suara terdengar lebih lemah atau terdistorsi, serta sensasi tersumbat pada telinga. Pengobatannya dapat dilakukan dengan pengangkatan serumen, pengobatan infeksi telinga, atau pemasangan terapi telinga. Yang terakhir, atau yang 3, ada tuli saraf.
Tuli saraf terjadi ketika terdapat kerusakan pada saraf pendengaran atau koklea di dalam telinga. Penyebabnya bisa meliputi faktor genetik, paparan kebisingan tinggi, penuaan, atau penyakit Meniere. Gejalanya termasuk kesulitan memahami ucapan, kesulitan membedakan suara, dan sensasi berdenging atau desiran di telinga. Pengobatannya dapat meliputi terapi bicara, penggunaan alat bantu dengar, atau implan koklea untuk kasus yang sangat parah. Nah, itu dia gangguan dari indera pendengaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indriani Syasha, absen 12 dari 11 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan indera penciuman. Yang pertama itu ada hiperosmia. Hiperosmia adalah gangguan penciuman ketika seseorang terlalu sensitif atau peka terhadap bau tertentu. Yang kedua ada parosmia. Parosmia adalah indera penciuman yang terdistorsi. Ini terjadi ketika sel-sel reseptor penciuman di hidung tidak mendeteksi bau atau mengirimkannya ke otak. Yang menyebabkannya itu infeksi bakteri atau virus, trauma kepala, dan kondisi neurologis. Meskipun parosmia sendiri tidak menular, infeksi yang menyebabkan menular. Untuk mengurangi resiko, pastikan menjauhkan diri dari siapapun yang sakit dan menerapkan kebiasaan kebersihan yang baik. Yang ketiga ada anosmia. Anosmia adalah kondisi di mana indera pencium tidak mampu mencium bau atau mengenali bau. Kehilangan indera penciuman atau anosmia bisa menyebabkan banyak dampak buruk bagi kesehatan, mulai dari kehilangan nafsu makan hingga dapat berpotensi menyebabkan depresi. Dalam banyak kasus, anosmia adalah kondisi yang bersifat sementara dan akan menghilang dengan sendirinya saat penyakit penyebabnya sembuh. Penyebab anosmia itu proses penciuman dimulai dari hidung yang akan mencium aroma tertentu, yang kemudian diproses oleh sel saraf pembau atau sel olfaktori. Beberapa faktor yang menyebabkan anosmia itu flu, pilek, sinusitis, rinitis alergi, rinitis non-alergi, dan kebiasaan merokok. Sekian penjelasan saya dari gangguan indera penciuman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kelvin Sanjaya dari kelompok 3 ingin menjelaskan gangguan pada sistem peraba. Nah, di sini ada neuropati. Kerusakan pada saraf perifer yang dapat menyebabkan hilangnya sensasi atau nyeri pada yang tak biasa, seringkali disebabkan oleh diabetes atau cedera. Sekarang ada sindrom Guillain Barre, gangguan autoimun di mana sistem kekebalan tubuh menyerang saraf, menyebabkan kelemahan otot dan gangguan sensasi. Nah, di sini ada multiple sclerosis atau MS, suatu kondisi yang dapat mempengaruhi otak dan sistem tulang belakang, menyebabkan bagian gejala potensial termasuk masalah penglihatan, pergerakan tangan dan kaki, sensasi keseimbangan. Ini adalah kondisi seumur hidup yang terkadang dapat menyebabkan kecacatan serius meski terkadang ringan. Nah, sekarang carpal tunnel syndrome. Carpal tunnel syndrome adalah tekanan pada saraf median di pergelangan tangan, menyebabkan nyeri, kesemutan, dan mati rasa di tangan dan jari. Lalu yang kedua, ini membahas tentang kelainan pada sistem endokrin atau hormon. Yang pertama ini abnormalitas sekresi GH atau growth hormone. GH itu apa? GH adalah hormon pertumbuhan yang membantu anak-anak bertumbuh, yang mampu anak-anak bertumbuh tinggi maksudnya.
Sedangkan pada saat dewasa, GH bertindak sebagai penyeimbang distribusi lemak serta menjaga kesehatan tulang dan otot. Untuk kelainan yang pertama adalah dwarfisme. Ini adalah abnormalitas sekresi GH yang terlalu sedikit atau hiposekresi saat anak-anak ya. Akibatnya ukuran tubuh penderita akan lebih pendek daripada umumnya. Yang kedua, gigantisme, yaitu kelebihan sekresi GH atau hypersekresi GH pada masa anak-anak. Ukuran tubuh penderitanya menjadi lebih tinggi pada umumnya. Lalu yang ketiga ada akromegali. Ini adalah kondisi di mana sekresi GH terlalu berlebihan pada saat dewasa. Efeknya bagian wajah, tangan, dan kaki membesar. Tinggi badan tetap normal. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.